Sregar. Di sini kami akan menjelaskan tentang seputar organisasi dan kode etik profesi. Yes, kalian tahu nggak apa itu organisasi profesi IT? Nggak tahu, emang apa? Organisasi profesi IT adalah organisasi yang didirikan untuk mewakili dan melindungi kepentingan profesi IT di Indonesia. Organisasi profesi IT Indonesia yaitu organisasi yang menghimpun ahli-ahli informatika dalam satu wadah untuk bersatu padu untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui keahlian dan profesi. Perangkat informatika yaitu bidang yang meliputi informasi atau ilmu komputer, kerakyatan, perangkat lunak, sistem informasi, teknik informasi, sistem teknik komputer, bertujuan meningkatkan profesi, pengetahuan dan keterampilan anggotanya dalam bidang teknologi, guys. Oh, jadi pada tanggal 18 April 1974 berdiri organisasi yang dinamakan IPKIN. Emang IPKIN itu apa? IPKIN adalah Ikatan Pengguna Komputer Indonesia yang beranggotakan pengguna komputer, kemudian berganti nama menjadi IICS Indonesia. Tujuan mereka dan fungsi mereka pada bagian asal dan tujuan dikatakan bahwa asas dan IPKIN adalah Pancasila dan bertujuan untuk ikut meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia. Nah, tadi kan di situ kamu menjelaskan organisasi IPKIN. Sekarang aku mau nanya, organisasi IPKIN itu fungsinya apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Aku tahu. Organisasi IPKIN melaksanakan fungsinya itu satu menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, pelatihan, seminar, ceramah, lokarya, diskusi, dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Terus aku mau nanya juga dong, kalau misalnya di IPKIN itu ada berapa sih anggota di IPKIN? Itu ada 4. 1. Anggota biasa perorangan atau WNI yang mewakili diri sendiri ataupun disponsori oleh instansi tempat bekerja yang sudah menyelesaikan program pendidikan tingkat tinggi, gelar atau non-gelar di bidang IT dan berpengalaman di kerja bidang IT. 2. Anggota muda, yaitu mereka yang hobi dengan IT atau pelajar yang berminat mengembangkan pengetahuannya. 3. Anggota kehormatan, yaitu mereka yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan karena peranannya yang luar di dalam bidang IT. 4. Anggota perusahaan, yaitu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung kegiatan IPKIN. Jadi guys, tata organisasi IPKIN, setiap organisasi harus memiliki tata organisasi yang baik agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Di sini juga ada penjelasan tentang kode etik. Emang kode etik itu apaan sih, Aris? Kode etik adalah profesi merupakan suatu etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kak, Bang, aku nggak tahu nih apa contoh kode etik profesi, ada yang bisa jelasin nggak? Jadi guys, kode etik profesi ialah contohnya itu seperti kode etik profesi, contohnya itu dokter nih. Dokter itu harus menjaga kerahasiaan pasien, baru itu mengutamakan kesehatan pasien, profesionalisme, terus itu menghormati hak pasien. Nah, contoh yang kedua ialah kode etik jurnalis. Nah, jurnalis itu contohnya itu kebenaran dan ketepatannya harus ada. Terus itu independensi, keadilan tanpa batas, tanggung jawab, dan menghormati privasi baik penulis maupun kita misalnya nih jurnalis nih, kita nggak boleh kayak sembarangan menyebarluaskan tulisan-tulisan yang udah dibuat, yang udah diciptakan, kita copy, kita buat jadi hasil karya kita sendiri. Itu namanya kode etik profesi. Kita tidak boleh sembarangan memakai hak nama hak atau nama seperti itu, hak nama seseorang misalnya
contoh di kayak jurnalis tadi kan, kita kan sering tuh melihat buku nih, buku bacaan kan. Iya. Terus itu kan ada ditulis oleh misalnya Franz Ares kan, kita nggak boleh misalnya kayak mengcopy tulisan si Ares itu menjadi nama kita, nggak boleh tuh ya. Oh, seperti itu ya. Jadi guys, kode etik profesi itu berfungsi sebagai panduan untuk menjaga profesionalisme dan etika dalam berprofesi, memastikan bahwa layanan yang diberikan itu dilakukan dengan standar etika masing-masing profesi tersebut guys. Jadi seperti itu. Kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan tadi, hasil dari yang kami jelaskan tentang seputar kode etik profesi ialah kode etik profesi merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan para profesional. Khususnya untuk sistem analis, kode etik mencakup larangan membuat sistem yang membingungkan, menggunakan sistem tanpa izin. Tidak boleh ya guys, tanpa izin. Terus itu mencari keuntungan, tahapan tanpa persetujuan, atau mencuri software, file-file yang kayak udah dibuat sama kayak contohnya tadi jurnalis tadi itu tidak boleh ya guys. Menjatuhkan sistem lain, membocorkan data penting yang tidak boleh juga. Itu kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa technical engineer bekerja dengan standar profesional yang tinggi, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan dampak pekerjaan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi tidak sembarangan menggunakan kode etik atau membawa-bawa kode etik profesi tersebut guys. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke guys, jadi sekian dari hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Semoga yang nonton juga mengerti. Jika ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Guys, kode etik profesi itu ialah panduan sebagai menjaga privasi. Jadi guys, kode etik profesi itu berfungsi sebagai panduan untuk menjaga profesional. Sekian dari hasil diskusi kami. Semoga yang nonton Oke guys, terima kasih yang telah menonton video ini. Kiranya jadi pembelajaran untuk kita dari kelompok kami. Ya. Oke guys, jadi sekian dari hasil diskusi yang kami lakukan tadi. Semoga yang nonton juga mengerti. Jika ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Bye.